Tubuh manusia sebenarnya memiliki cara tersendiri untuk memberitahu ketika pola pikir finansial kita mulai berubah menjadi lebih sehat dan lebih terarah. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh mereka memberikan sinyal saat mereka keluar dari pola panik, terburu sesuai emosi, dan mulai masuk ke fase berpikir lebih jernih tentang uang. Ketika seseorang mulai memperbaiki hubungan dengan uang, tubuhnya merespons dengan cara yang halus tetapi konsisten, seolah memberi tanda bahwa mereka sedang bergerak ke arah stabilitas finansial yang lebih baik. Dalam kondisi tertentu, tubuh mulai memberikan rasa tenang yang sebelumnya sulit dirasakan. Dulu, mendengar kata uang saja sudah cukup membuat dada terasa sesak, napas tidak stabil, atau pikiran langsung berputar ke arah kekhawatiran. Namun ketika seseorang mulai punya logika finansial yang lebih matang, tubuh merespons dengan relaksasi yang lebih natural. Rasa tenang ini bukan berarti masalah hilang, melainkan pikiran sudah belajar berhenti bereaksi secara berlebihan. Stres finansial seringkali membuat tubuh berada dalam mode siaga, membuat seseorang sulit berpikir jernih, sulit fokus, dan mudah mengambil keputusan yang buruk. Tetapi ketika tubuh mulai memberi sinyal bahwa ia tidak lagi tegang, itu artinya sistem internal kita mulai berubah. Pikiran mulai memetakan masalah secara lebih realistis, alih-alih membesarkan ketakutan atau membuat ancaman yang sebenarnya tidak sebesar itu. Ini adalah tanda kuat bahwa pola pikir kaya mulai terbentuk. Tubuh dapat dianalogikan sebagai antena yang sangat peka terhadap pola pikir yang sedang kita gunakan. Ketika pikiran dipenuhi rasa takut, antena itu hanya menangkap sinyal negatif, membuat kita lebih fokus pada ancaman dibanding peluang. Tetapi, ketika mindset mulai selaras dengan tujuan finansial, antena itu menangkap hal-hal yang berbeda, lebih tajam terhadap peluang yang bisa diambil, dan lebih tenang dalam menghadapi risiko. Perubahan frekuensi ini bukan metafora spiritual, tetapi respons logis tubuh terhadap perubahan arah pikiran. Banyak orang mengira bahwa firasat kaya adalah sesuatu yang mistis, padahal sebagian besar hanyalah perubahan biologis yang terjadi saat seseorang mulai menata hidup secara lebih disiplin dan masuk akal. Ketika seseorang mulai rutin mengelola keuangan, meminimalkan impulsif, dan memperbaiki pola pikir, tubuhnya merespons dengan stabilitas yang lebih kuat, pencernaan lebih lancar, napas lebih halus, dan rasa gelisah perlahan menurun. Ini adalah reaksi alami ketika rasa kontrol mulai terbentuk. Jika diperhatikan lebih dalam, perubahan fisik ini sangat logis. Tubuh yang tidak lagi dipaksa memproses kekhawatiran berlebihan menjadi lebih efisien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Energi yang dulu terbuang untuk memikirkan hal yang belum terjadi kini digunakan untuk tindakan nyata seperti mengatur anggaran, memperbaiki kebiasaan, atau mempelajari peluang baru. Semua hal yang lebih produktif ini memperkuat sinyal bahwa tubuh sedang bergerak selaras dengan arah finansial yang lebih baik. Pada akhirnya, tanda-tanda kecil dari tubuh ini adalah cara alamiah bagi diri kita memberitahu bahwa kita sudah keluar dari pola lama dan memasuki pola baru yang lebih kuat secara ekonomi. Ketika ketenangan, kejernihan, dan fokus mulai terasa lebih stabil, itu berarti tubuh sedang bekerja sama dengan pikiran untuk membawa kita ke arah yang lebih seimbang, lebih terarah, dan lebih siap menghadapi peluang finansial yang lebih besar. Inilah landasan awal dari firasat kaya yang sebenarnya, bukan sensasi tiba-tiba, tetapi proses bertahap yang mengubah cara tubuh dan pikiran bekerja menuju hidup yang lebih makmur. Ketika pola pikir finansialmu mulai berubah, tubuhmu pun perlahan menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari. Termasuk dalam hal ini,
Peluang kecil. Dulu, hal seperti diskon kecil, potongan biaya, ide sederhana, atau celah peluang bisnis terasa tidak penting. Kini tubuhmu justru memberikan respons halus, seperti ada dorongan untuk memperhatikan. Ini bukan keajaiban, tetapi tanda bahwa otakmu mulai dilatih untuk melihat detail yang mendatangkan nilai. Tubuhmu merasakan perubahan itu seperti tarikan ringan, semacam rasa, ini menarik ketika ada ide atau kesempatan muncul. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya secara verbal, tetapi tubuh memberikan sinyal berupa fokus seketika, pandangan yang lebih tajam, atau dorongan untuk menilai situasi dengan cepat. Ini adalah bentuk intuisi finansial yang dibangun dari pengalaman dan pola pikir baru yang lebih jernih. Saat pikiranmu mulai dilatih untuk tidak lagi terpaku pada ketakutan finansial, bagian otak yang bertugas mengamati peluang menjadi lebih aktif. Tubuhmu memantulkan aktivitas ini dengan meningkatkan rasa waspada yang sehat, bukan karena cemas, tetapi karena siap melihat apa yang bisa dimanfaatkan. Inilah tanda bahwa kamu sedang mengembangkan sensitivitas finansial yang lebih matang. Bayangkan ruangan gelap yang perlahan menerima cahaya. Dulu, kamu hanya melihat kekhawatiran dan masalah. Tetapi ketika mindset berubah, tubuhmu mulai melihat cahaya kecil yang sebelumnya tidak tampak. Peluang yang dulu terasa biasa saja, kini terlihat cukup jelas. Analogi ini menggambarkan bagaimana tubuh dan pikiran bekerja bersama untuk membangun pola pikir kaya yang tidak hanya reaktif, tetapi strategis. Respons tubuh yang cepat inilah yang membantu kamu mengambil keputusan lebih tepat. Kamu tidak lagi menunggu peluang besar yang jarang muncul. Justru kamu mulai menangkap peluang kecil yang bisa dikembangkan. Tubuhmu memberi tanda berupa rasa nyaman ketika peluang itu masuk akal dan rasa ragu ringan ketika peluang itu tidak cocok. Ini bukan perasaan acak, tetapi hasil dari pikiran yang mulai terlatih dalam menimbang nilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kepekaan ini muncul ketika kamu menyadari peluang hemat, peluang meningkatkan skill, atau peluang mendapatkan penghasilan tambahan dari hal-hal kecil. Sebelumnya kamu mengabaikannya karena fokus pada masalah. Kini kamu lebih sadar bahwa peningkatan finansial sering dimulai dari detail kecil yang dilakukan berulang. Tubuhmu selaras dengan persepsi baru ini. Semua ini menunjukkan bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang lebih benar secara finansial. Tubuhmu menjadi lebih aktif menangkap sinyal positif, karena pikiranmu sudah mulai menyingkirkan kebiasaan lama yang membuatmu buta peluang. Ketika tubuh, pikiran, dan logika selaras, peluang kecil tidak lagi terlihat sepele, tetapi menjadi pintu awal menuju peningkatan rezeki yang lebih besar. Ketika tubuhmu mulai memasuki fase yang lebih selaras dengan pola pikir kaya, ada satu tanda penting yang sering tidak disadari. Energimu tidak lagi habis tersedot oleh kekhawatiran finansial. Dulu, pikiran kecil saja bisa membuat tubuhmu terasa berat, lelah, atau sulit fokus. Kini, kamu mulai merasakan ruang lebih lapang di dalam diri. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perubahan cara pikir yang mulai memutus aliran energi ke hal-hal yang tidak produktif. Rasa ringan ini muncul karena tubuhmu tidak lagi mengulang-ulang skenario buruk di kepala. Ketika kekhawatiran berlebihan berkurang, tubuh otomatis menghemat energi yang sebelumnya terbuang. Energi ini kemudian berubah menjadi kemampuan untuk berpikir lebih jernih dan mengambil tindakan kecil yang konkret. Tubuhmu perlahan menunjukkan bahwa ia lelah menjadi korban overthinking dan mulai memilih fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Tanpa kamu sadari, tubuhmu mulai mengarahkan energi ke aktivitas yang mendekatkanmu pada stabilitas finansial. Hal-hal
seperti mencatat pengeluaran, merapikan keuangan, belajar skill baru, atau memperbaiki kebiasaan menjadi terasa lebih mudah. Bukan karena tiba-tiba suka, tetapi karena tubuhmu tidak lagi terbebani ketakutan yang menghalangi langkahmu. Jika dianalogikan, tubuhmu seperti ponsel yang dulu penuh aplikasi berat berjalan di latar belakang, baterai cepat habis, performa melambat. Setelah kamu menghapus aplikasi yang tidak perlu, ponsel jadi ringan, hemat, dan lebih responsif. Begitu pula tubuhmu. Kekhawatiran finansial adalah aplikasi berat itu. Ketika pola pikir berubah, tubuhmu menutup aplikasi tersebut, dan akhirnya bisa bekerja jauh lebih efisien. Dengan energi yang tidak lagi bocor, kamu mulai lebih konsisten. Kamu tidak mudah menyerah hanya karena sulit sedikit. Tubuhmu mendukungmu untuk tetap bergerak karena ia tidak lagi terbebani beban emosional yang membuatmu ingin berhenti. Konsistensi ini sangat penting dalam perjalanan finansial, karena rezeki besar tidak datang dari tindakan besar sesekali, tetapi dari langkah kecil yang dilakukan secara stabil. Tubuh yang bebas dari beban emosional juga membuatmu lebih peka dalam mengambil keputusan. Kamu bisa memisahkan mana kebutuhan, mana keinginan, mana risiko yang layak diambil, mana yang harus ditunda. Tubuhmu ikut memberi sinyal, seperti rasa mantap ketika keputusan itu benar atau rasa tidak nyaman ketika keputusan itu salah. Ini tanda bahwa tubuhmu mulai bekerja selaras dengan logika, bukan emosi. Semua perubahan ini menegaskan bahwa tubuhmu sedang berada di jalur perbaikan finansial yang nyata. Ketika energi tidak lagi habis untuk kekhawatiran, kamu memiliki ruang untuk bertumbuh. Tubuhmu kini menjadi sistem yang rapi, tidak lagi kacau. Dan sistem yang rapi, inilah yang menjadi fondasi hidup finansial yang lebih kuat. Saat tubuh dan pikiranmu selaras, langkah kecilmu hari ini bisa menjadi pintu menuju rezeki yang jauh lebih besar. Ketika tubuhmu mulai berjalan selaras dengan pola pikir finansial yang lebih sehat, ada satu perubahan penting yang sering tidak disadari. Tubuhmu mulai suka dengan rutinitas finansial kecil. Hal-hal yang dulu terasa berat seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan uang, atau mengecek saldo, kini tidak lagi menimbulkan rasa malas. Justru tubuhmu memberikan respons yang lebih ringan, seolah mengatakan bahwa kebiasaan ini membuatnya merasa aman. Ini adalah fondasi besar dalam membangun stabilitas finansial jangka panjang. Rutinitas kecil ini bekerja seperti pola otomatis. Semakin sering kamu melakukannya, semakin sedikit energi yang dibutuhkan. Tubuhmu mulai mengenali pola ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Sama seperti tubuh yang terbiasa olahraga ringan setiap pagi tanpa disuruh, kebiasaan finansial kecil pun mulai bergerak dengan ritme yang sama. Kamu tidak lagi harus memaksa diri untuk melakukannya. Tubuhmu mendukungnya. Perubahan ini terjadi karena tubuhmu mulai mengaitkan rutinitas tersebut dengan rasa aman. Ketika kamu mencatat pengeluaran, kamu memberi sinyal pada otak bahwa kamu sedang memegang kendali. Ketika kamu menyisihkan uang, tubuh menerima pesan bahwa ada cadangan. Ketika kamu menolak belanja impulsif, tubuh merasakan stabilitas. Semua ini membuat rutinitas finansial terasa seperti tempat pulang yang menenangkan. Untuk menggambarkannya, bayangkan kebiasaan kecil seperti menata tempat tidur setiap pagi. Tindakan sederhana itu membuat ruangan terasa lebih rapi dan pikiran lebih tenang. Rutinitas finansial pun demikian. Ia merapikan bagian kecil dari hidupmu. Mungkin tidak langsung membuatmu kaya, tetapi menciptakan ruang mental dan tubuh yang lebih tertata. Dan dari keteraturan itulah, rezeki bisa masuk lebih mudah. Efek lain dari rutinitas kecil ini adalah peningkatan disiplin tanpa tekanan. Kamu mulai lebih mudah menolak pengeluaran yang tidak perlu.
Bukan karena menahan diri secara paksa, tetapi karena tubuhmu sudah nyaman dengan ritme baru. Ada rasa tidak enak ketika kamu melanggar rutinitas itu. Dan ini tanda baik, karena berarti kebiasaan baru ini sudah mulai masuk ke lapisan otomatis dalam diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihatnya dari hal paling sederhana. Kamu tiba-tiba lebih nyaman membawa uang pas. Kamu mengecek pengeluaran bulanan tanpa drama mental. Kamu mulai memikirkan masa depan dengan lebih realistis. Tubuhmu tidak melawan lagi. Ia justru ikut membantu menjaga agar keputusan finansialmu tetap berada di jalur yang tepat. Ini semua adalah tanda bahwa tubuhmu sedang menyelaraskan diri dengan pola pikir kaya. Rutinitas kecil ini menguatkan fondasi, menciptakan kestabilan, dan membangun rasa aman yang menjadi dasar dari rezeki yang mengalir. Ketika tubuh tidak lagi terbebani oleh penolakan atau rasa berat, kebiasaan finansial menjadi lebih mudah dijaga. Dan dari rutinitas konsisten inilah, pintu rezeki besar perlahan mulai terbuka. Dulu, ketika mendengar topik uang, tubuhmu mungkin langsung menegang, napas menjadi pendek, atau muncul rasa ingin segera mengalihkan pembicaraan. Tetapi ketika pola pikirmu mulai berubah, tubuhmu ikut menyesuaikan. Kini, saat uang dibahas, tubuh terasa lebih rileks, seolah mengirim pesan bahwa kamu sudah mulai memiliki kendali baru terhadap hidup finansialmu. Rasa tenang ini adalah indikator awal bahwa cara berpikir lama perlahan digantikan oleh pendekatan yang lebih dewasa dan realistis. Perubahan ini bukan kebetulan, karena tubuh selalu merespons cara kita memandang sesuatu. Jika dulu uang dianggap ancaman, tubuh pun bereaksi dengan tegang. Tetapi, ketika kamu mulai memahami bahwa uang adalah alat yang bisa dikelola, bukan sesuatu yang harus ditakuti, tubuh memberikan ruang untuk merasa lebih stabil. Rileksnya tubuh adalah tanda bahwa kamu tidak lagi dikuasai kekhawatiran, melainkan mulai menguasai cara berpikir yang lebih logis. Rasa tenang ini juga menunjukkan munculnya rasa kontrol. Ketika seseorang mulai belajar mengatur, mencatat, atau membuat keputusan finansial dengan jelas, tubuh merespons secara positif. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa pembicaraan tentang tagihan, pengeluaran, atau kebutuhan tidak lagi menimbulkan beban emosional seperti dulu. Ini terjadi karena tubuhmu mengenali bahwa kamu kini lebih siap menghadapi kenyataan finansial. Jika dianalogikan, ketenangan ini mirip seperti seorang pengemudi yang semakin hafal jalan. Dulu, setiap tikungan terasa mengkhawatirkan. Sekarang, tubuhmu sudah paham ritme dan alurnya, sehingga tidak lagi bereaksi berlebihan. Ketenangan tidak berarti kondisi sudah sempurna, tapi menunjukkan bahwa kamu sedang bergerak dari pola reaktif ke pola responsif. Sebuah fondasi penting dalam membangun kestabilan finansial. Dengan tubuh yang lebih tenang, kamu juga lebih mudah menangkap peluang. Ketika pikiran tidak dipenuhi rasa takut, tubuh berhenti menutup diri. Kamu mulai bisa melihat celah, kesempatan, atau ide yang sebelumnya terlewat. Respons tubuhmu menjadi lebih ringan, membuatmu lebih siap mengambil langkah kecil yang membawa perubahan keuangan yang nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan ini sangat terlihat. Kamu mungkin tidak lagi merasa cemas saat membuka aplikasi bank. Kamu lebih jernih saat berdiri di kasir tanpa panik dengan hitungan di kepala. Kamu mulai bisa membedakan pengeluaran penting dan tidak penting tanpa drama mental. Tubuhmu kini bekerja sama, bukan melawanmu. Inilah tanda paling awal bahwa tubuhmu sedang selaras dengan pola pikir kaya. Bukan karena kamu tiba-tiba punya lebih banyak uang, tetapi karena tubuh dan pikiranmu mulai menempatkan uang pada posisi yang tepat. Rileksnya tubuh bukan hanya perasaan nyaman, tetapi sinyal
bahwa kamu berada di jalur yang lebih matang secara finansial. Ketika tubuh tenang, logika bekerja lebih baik, dan itulah saat peluang keuangan mulai lebih mudah ditemukan. Kejernihan pikiran adalah salah satu tanda paling kuat bahwa tubuhmu mulai selaras dengan arah finansial yang lebih matang. Dulu, ketika harus mengambil keputusan tentang uang, kepalamu penuh suara, penuh keraguan, penuh bayangan kemungkinan terburuk. Namun kini, kamu mulai merasakan ruang yang lebih lega. Pikiranmu tidak lagi melompat pada kesimpulan negatif. Tubuhmu terasa lebih ringan ketika harus menimbang sesuatu. Ini bukan hanya perubahan emosional, tetapi perubahan cara kerja pikiran yang membuat tubuh merasa aman. Saat kejernihan ini muncul, tubuhmu memberikan sinyal yang sangat halus tetapi nyata. Terkadang dalam bentuk napas yang lebih panjang atau gerakan yang lebih terkontrol. Kamu tidak lagi terburu ketika harus mengambil keputusan. Tubuhmu seperti memberi jeda alami bagi otak untuk berpikir tanpa tekanan. Jeda inilah yang memisahkan keputusan yang berdasarkan panik dan keputusan yang berdasarkan logika. Dan setiap kali kamu merasakan jeda itu tanda bahwa mindset finansialmu naik kelas. Kejernihan pikiran ini juga membuatmu mampu membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang dulu terasa penting, sekarang terlihat biasa saja. Yang dulu terasa mendesak, kini terlihat bisa menunggu. Tubuhmu memberi isyarat, seperti rasa nyaman ketika keputusanmu tepat atau rasa tidak enak ketika keputusanmu melenceng. Tubuh dan pikiranmu mulai bekerja dalam satu garis yang sama. Analogi yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ini adalah kaca mobil yang sebelumnya berkabut. Kamu bisa melihat jalan, tetapi samar. Setiap keputusan terasa berisiko, karena pandanganmu tidak jelas. Ketika pikiran menjadi jernih, kaca itu seperti dilap. Jalan terlihat lebih jelas. Tikungan, rintangan, dan peluang tampak lebih cepat direspon oleh tubuhmu. Kejelasan ini membuat perjalanan finansialmu jauh lebih aman dan terarah. Kejernihan pikiran bukan hanya tentang berpikir jernih, tetapi juga tentang mengurangi kebisingan di dalam diri. Kamu berhenti membesarkan masalah kecil. Kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kamu berhenti membuat skenario buruk yang sebenarnya tidak terjadi. Ketika kebisingan itu menurun, energimu meningkat. Tubuh tidak lagi tegang. Dan energi yang tadinya habis untuk cemas, kini bisa digunakan untuk tindakan yang lebih produktif. Dengan pikiran jernih, tubuhmu juga lebih mampu menghitung risiko. Bukan berarti kamu menjadi nekat, tetapi kamu belajar membedakan risiko yang layak dicoba dan risiko yang harus ditunda. Tubuhmu memberi sensasi mantap ketika keputusan itu sejalan dengan tujuan jangka panjangmu. Kamu tidak lagi dikuasai impuls sesaat. Kamu menjadi lebih strategis. Tubuhmu berada dalam mode siap melangkah. Pada akhirnya, kejernihan pikiran ini adalah tanda bahwa tubuhmu sedang berada dalam frekuensi yang tepat untuk menerima peluang finansial lebih besar. Tubuh yang tenang dan pikiran yang jernih adalah kombinasi yang sangat kuat. Ketika keduanya selaras, kamu lebih mudah fokus, lebih mudah bertindak, dan lebih mudah mempertahankan ritme hidup yang mendukung pertumbuhan finansialmu. Inilah sinyal bahwa tubuh dan pikiranmu sedang membuka ruang bagi rezeki yang lebih besar untuk masuk. Ketika semua tanda yang kamu rasakan mulai terhubung satu sama lain, kamu akan menyadari satu hal penting. Tubuhmu sedang disiapkan menjadi wadah yang lebih kuat untuk menerima rezeki yang lebih besar. Banyak orang hanya fokus pada uangnya, tetapi jarang melihat bahwa tubuh dan pikiran adalah fondasi tempat rezeki itu mengalir. Ketika tubuhmu lebih tenang, lebih peka, lebih hemat energi, dan lebih jernih,
Itu tanda bahwa kamu sedang berada di fase pertumbuhan finansial yang sebenarnya. Rezeki besar membutuhkan tempat yang siap. Sama seperti air yang tidak bisa dituangkan pada ember yang bocor, uang pun tidak bisa mengalir dengan stabil pada seseorang yang tubuh dan pikirannya masih kacau. Ketika tubuhmu mulai stabil, tidak reaktif, dan mampu menahan diri dari impuls jangka pendek, kamu sedang mempersiapkan diri untuk menerima aliran finansial yang lebih besar. Tubuhmu menjadi seperti wadah yang kuat, tidak mudah goyah, dan siap menampung lebih banyak. Perubahan ini bukan hanya terlihat dari keputusan finansialmu, tetapi juga dari caramu merespons hidup. Kamu lebih tenang menghadapi situasi sulit. Kamu lebih fokus ketika melihat peluang. Kamu lebih cepat beradaptasi saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tubuhmu berhenti panik dan mulai bekerja dalam ritme yang lebih stabil. Ini bukan sekadar kematangan mental, tetapi tanda bahwa sistem internalmu sedang naik kelas. Jika divisualkan, kamu seperti ember yang dulunya penuh lubang, bocor oleh impuls, rasa takut, pikiran negatif, dan kebiasaan buruk. Namun perlahan, melalui rutinitas kecil, pola pikir baru, dan keputusan yang konsisten, lubang-lubang itu tersumbat. Sekarang, ketika rezeki mulai mengalir lebih besar, tubuhmu mampu menampungnya. Kamu tidak lagi kehilangan momentum. Kamu tidak lagi membuang energi ke hal yang tidak penting. Tubuh yang sudah selaras juga membuatmu tidak takut dengan pertumbuhan. Banyak orang ingin kaya, tetapi tubuh mereka tidak siap dengan tekanan, tanggung jawab, atau perubahan pola hidup yang datang bersama peningkatan rezeki. Kamu berbeda. Ketika tubuhmu tenang, responmu lebih stabil. Kamu bisa mengelola lebih banyak tanpa merasa kewalahan. Kamu tidak panik saat uang datang dan tidak takut saat harus mengelola. Yang lebih menarik lagi, fase ini membuka pintu menuju level finansial berikutnya. Kamu mulai melihat peluang yang dulu terlalu kecil untuk dilihat. Kamu berani mencoba hal yang lebih besar, namun tetap dengan perhitungan yang matang. Tubuhmu memberi rasa mantap ketika langkahmu benar, dan memberi sinyal ketika ada yang tidak selaras. Ini adalah bentuk kecerdasan tubuh yang jarang disadari orang. Pada akhirnya, firasat kaya bukanlah intuisi kosong atau perasaan tiba-tiba. Itu adalah hasil dari proses panjang ketika tubuh, pikiran, dan kebiasaanmu mulai berada dalam ritme yang sama. Ketika tubuhmu stabil, energimu rapi, pikiranmu jernih, dan kebiasaanmu terarah, kamu sedang membuka ruang besar bagi rezeki untuk datang. Inilah tanda bahwa kamu bukan hanya berubah, tetapi sedang siap naik tingkat dalam kehidupan finansialmu.